warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Monika Rina Tutke, STMM. Saya adalah dosen tetap di Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Patimura, Ambon. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat PDD UKTPT dalam kepesertaan Serdos di tahun 2025 gelombang 1. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah Drainase Perkotaan. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang RPS Drainase Perkotaan. Mata kuliah Drainase Perkotaan merupakan mata kuliah wajib minat keairan yang berada pada semester 4 dan memiliki bobot 2%. Mata kuliah Drainase Perkotaan mempelajari tentang aspek hidrologi dan hidrolika dan menerapkannya dalam sistem drainase permukaan dan bawah permukaan tanah, merancang berbagai jenis drainase konvensional dan drainase ramah lingkungan. Mata kuliah Drainase Perkotaan memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang mana CPL tersebut diturunkan dari visi keilmuan dan profil lulusan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 6, yaitu 1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep drainase, mampu memahami dan menjelaskan aspek hidrologi dan hidrolika pada perancangan drainase. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan konsep drainase permukaan dan bawah permukaan. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan konsep analisis perancangan drainase. Yang kelima, mampu merancang drainase antara lain drainase permukiman, drainase jalan, drainase lapangan olahraga, drainase landasan pacu, dan polder. Yang keenam, mampu memahami dan menjelaskan konsep analisis drainase ramah lingkungan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Drainase Perkotaan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tugas. Penilaian yang digunakan terdiri dari beberapa unsur, yaitu tugas 40%, partisipasi 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Berikutnya, indikator pada rubrik penilaian sikap terdapat 4 aspek, yakni tata bahasa, keaktifan, kolaborasi, dan kedisiplinan. Selanjutnya, indikator pada rubrik penilaian tugas presentasi terdiri dari aspek kelengkapan materi, penulisan materi, dan kemampuan presentasi. Sedangkan indikator pada rubrik penilaian tugas perhitungan adalah tahapan dan hasil perhitungan. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Drainase Perkotaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk adik-adik semua. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Drainase Perkotaan. Ya, hari ini kita ada pada pertemuan yang keempat. Untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan memiliki topik aspek hidrolika. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang mata kuliah hidrolika ya pada semester sebelumnya. Nah, sehingga Ibu yakin adik-adik sudah familiar ketika Ibu mengatakan tentang aspek hidrolika. Nah, pada minggu sebelumnya juga kita telah mempelajari tentang aspek hidrologi, ya, yang mana kedua aspek ini, hidrologi maupun hidrolika, sangat penting dalam perencanaan drainase perkotaan. Ya, untuk kuliah hari ini kemampuan akhir yang diharapkan dari adik-adik, yaitu yang pertama, adik-adik dapat menjelaskan konsep dasar hidrolika, kemudian dapat menyebutkan definisi aliran, selanjutnya menjelaskan klasifikasi aliran, selanjutnya menjelaskan distribusi kecepatan, menjelaskan rumus-rumus empiris kecepatan rata-rata,
Dan yang terakhir menghitung penampang saluran ekonomi. Ya, berikutnya adalah jenis aliran berdasarkan bilangan Reynolds. Jadi bilangan Reynolds itu mau menggambarkan apakah suatu aliran itu dia alirannya laminer atau turbulen. Sebelumnya apakah adik-adik pernah mendengarkan aliran laminer dan turbulen? Pernah itu? Pernah. Ya. Kalau yang di atas ini gambar yang pertama ya, gambar yang pertama itu adalah aliran laminer. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah aliran turbulen. Secara kasat mata memang sulit untuk dibedakan. Ya, ini harus melalui percobaan biasanya ya, dengan menambahkan warna pada zat cair. Jika bisa kita lihat garis alirannya. Apakah garis alirannya itu lurus? Kalau garis alirannya itu lurus, berarti dia termasuk ke dalam aliran laminer. Sedangkan kalau garisnya itu dia tidak lurus, bahkan dia berpencar garisnya, itu diklasifikasikan ke dalam aliran. Nah, tetapi secara rumus, ya, menggunakan rumus itu bisa dengan menggunakan rumus bilangan Reynolds, yaitu P dikalikan R per Q. Apabila hasil perhitungan dari RE ini menghasilkan angka kurang dari 2000, berarti aliran tersebut termasuk ke dalam aliran laminer. Sedangkan kalau lebih dari 4000 bilangan RE-nya, berarti aliran tersebut termasuk ke dalam aliran turbulen. Nah, sekarang aku mau bertanya, gimana kalau alirannya ini hasil perhitungan nilai RE-nya nilainya antara 2000 sampai 4000? Apa klasifikasi alirannya? Aliran transisi, ya baik. Ya, jadi aliran transisi itu nilai RE-nya antara 2000 sampai 4000. Kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah, apa itu definisi aliran? Aliran itu apa sih? Jadi aliran itu adalah pergerakan air, baik aliran terbuka maupun tertutup, yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lain karena adanya perbedaan ketinggian atau tekanan. Apakah air itu bisa mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi? Bisa atau tidak? Mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi? Bisa? Bisa jika tidak secara alamiah. Tidak secara alamiah. Secara alamiah itu apa? Secara alamiah maksudnya dari alam memang yang dari rendah ke tinggi itu tidak bisa, kecuali misalnya dibantu dengan pompa dan sebagainya. Kalau misalnya dari rendah ke tinggi, air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu Bisa. bisa. Akibat gaya apa? Gravitasi. Gravitasi. Jadi kalau misalnya alirannya itu ingin kita alirkan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi menggunakan pompa, misalnya menggunakan pompa. Nah, berikutnya ada tentang distribusi kecepatan aliran terbuka. Nah, untuk materi ini sebenarnya Ibu sudah pernah berikan di mata kuliah mekanika fluida. Nah, kita akan diskusi ya tentang slide ini. Ya, jadi nanti adik-adik samping di teman samping dengan teman sampingnya silahkan diskusi dua-dua orang ya tentang slide yang ada di depan. Jadi tentang gambarnya, apa yang bisa dijelaskan dari gambar. Kemudian pada grafik yang di sebelah kanan, itu mau menjelaskan tentang apa ya? Silakan diskusi dengan teman di sampingnya, dua-dua orang. Ibu akan berikan waktu 5 menit untuk kalian diskusi. Bisa ya? Baik. Ya baik, 5 menitnya sudah selesai. Ada yang mau menjawab? Iya, Anda silakan. Untuk
yang gambar sebelah kanan saya itu makin panjang panahnya itu makin cepat alirannya. Dan kenapa yang di dasar itu paling lambat karena adanya kekasaran penampang. Misalnya penampangnya terbuat dari beton. Baik, ada jawaban yang lain? Ya, baik sekali jawabannya ya. Nah, memang benar apa yang disampaikan oleh teman kalian, ya. Panda menjawab bahwa semakin panjang anak panahnya berarti semakin panjang, semakin besar kecepatannya. Ya, jadi sumbu X ini menunjukkan besarnya kecepatan, sedangkan sumbu Y ini menunjukkan jarak dari dasar saluran ke permukaan air. Jadi semakin menjauhi dasar saluran atau semakin ke permukaan air, kecepatan alirannya itu akan semakin cepat. Sedangkan semakin mendekati dasar saluran, kecepatan alirannya itu akan semakin kecil, bahkan mendekati nol. Nah, hal itu disebabkan karena pada dasar saluran itu alirannya bersinggungan dengan dasar saluran, yang mana dasar saluran itu memiliki tingkat kekasaran tertentu. Tingkat kekasarannya beda-beda ya, tergantung dari materialnya. Misalnya saluran beton kekasarannya beda dari saluran tanah atau saluran pasangan batu. Ya. Tetapi pada dasarnya itu semuanya sama. Pada dasarnya itu distribusinya bentuknya seperti ini. Mau saluran beton atau saluran dari tanah, pasangan batu, ya, distribusinya akan bentuknya seperti ini. Nah, adik-adik bisa juga lihat pada gambar yang sebelah kiri, ada beberapa tipe jenis penampang saluran. Nah, penampang saluran ada yang penampang saluran segitiga, trapesium, setengah lingkaran, ada juga segi empat, ada lingkaran penuh, dan juga ada yang tipe gabungan atau tipe alamiah. Nah, biasanya sungai bentuknya seperti ini, tampang aliran. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan gambar penampang saluran ini menunjukkan hal yang seragam, yaitu pada dinding saluran kecepatannya itu akan kecil. Semakin mendekati penampang saluran kecepatannya akan semakin, dan semakin mendekati permukaan air kecepatannya akan semakin besar. Ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ananda. Ini kan distribusi pada kecepatan aliran. Kita tahu kalau untuk distribusi pada aliran itu sama atau seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Anda. Pertanyaan yang sangat baik. Ada yang bisa jawab? Atau ada yang mau jawab? Tidak? Baik. Nah, jadi adik-adik, ini adalah bedanya distribusi antara aliran terbuka dan aliran tertutup. Kalian fokus untuk anak panah. Jadi anak panahnya itu menunjukkan besar kecilnya kecepatan. Semakin panjang anak panahnya berarti semakin besar kecepatan, dan semakin pendek berarti semakin kecil kecepatan. Nah, kalau dibandingkan dengan distribusi kecepatan pada aliran terbuka, kecepatan pada aliran tertutup ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi aliran tertutup itu maksudnya aliran dalam pipa. Ya. Jadi ini adalah penampang pipanya yang ini. Penampang pipanya ini adalah diameter pipa. Nah, kalau diperhatikan pada lapis batas, jadi ini disebutnya lapis batas. Lapis batas itu adalah lapisan perbatasan antara air dan aliran. Pada lapis batas itu kecepatannya itu kecil sampai mendekati nol. Bagian atas dan bawah sama. Nah, tetapi pada bagian tengah ini kecepatannya ini maksimum. Kecepatan maksimum posisinya di sini. Sedangkan pada lapis batas atau pada
bagian yang dekat dengan dinding saluran itu kecepatannya kecil, semakin mengecil bahkan mendekati nol. Nah, hal ini dikarenakan akibat dari kekasaran dinding pipa. Sudah bisa paham adik-adik? Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, jadi berikut adalah rumus-rumus empiris kecepatan rata-rata. Nah, jadi sebenarnya di dalam aliran itu kecepatannya itu tidak sama. Ya, kecepatan di dasar saluran, di tengah saluran, dan di atas saluran, di kiri saluran dan di kanan saluran itu dia beda-beda. Kecepatannya beda-beda. Tetapi ada rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung kecepatan rata-ratanya. Ya, jadi kecepatan rata-ratanya untuk mewakili satu aliran. Ya, jadi rumus kecepatan itu yang biasanya digunakan ada 3, yaitu rumus Manning, rumus Strickler, dan rumus Chase. Nah, ketiga rumus ini bisa digunakan untuk menghitung kecepatan aliran pada saluran. Nah, untuk koefisien kekesaran Manning bisa dilihat di tabel 1. Jadi di situ ada klasifikasi bahan atau materi pembuat salurannya. Jadi misalnya kalau salurannya terbuat dari beton, itu kita bisa lihat harga N-nya yang minimum, normal, dan maksimum. Jadi dari pilihannya mau pakai minimum, normal, atau maksimum. Kemudian juga ada jenis salurannya. Apakah saluran tersebut adalah saluran gorong-gorong, ya? Atau misalnya salurannya itu beton tapi dipoles, tentunya di plester ya. Dan berikutnya ada saluran tanah. Ada juga saluran alam. Saluran alam ini berarti sungai. Ya, kalau misalnya kalian mau mencari kekesaran Manning untuk sungai, nah bisa lihat di poin 3. Nah, selanjutnya ada penampang saluran ekonomis. Dalam merencanakan saluran drainase, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Salah satunya ini. Jadi kita harus merencanakan saluran dengan penampang saluran yang ekonomis. Oke, jadi penampang saluran ekonomis ini apa? Ya, jadi penampang saluran ekonomis ini adalah bentuk penampang saluran terbuka yang mampu mengalirkan debit air maksimum dengan luas penampang dan keliling basah ini. Jadi meskipun salurannya itu dia minimum, ukuran salurannya kecil, tapi bisa menampung debit yang maksimum. Nah, tujuan utama dari kita merancang penampang saluran ekonomis yaitu untuk mencapai debit maksimum dengan biaya konstruksi yang minimum. Artinya bahwa kita merencanakan saluran itu, kita ingin saluran kita itu menampung debit yang paling besar, ya, tetapi biayanya kecil. Sehingga kenapa sampai disebut dengan penampang saluran. Nah, selanjutnya ini ada tipe-tipe bentuk penampang saluran. Nah, saluran yang biasa digunakan di sini atau yang lazim ya digunakan adalah saluran segi empat, saluran trapesium, dan juga saluran setengah rendah. Untuk penampang saluran ekonomis ini adalah rumusnya, ya. Jadi kita pertama ke rumus umumnya dulu ya. Yaitu Q sama dengan persamaan alirannya Q sama dengan A kali V, atau luas penampang dikalikan dengan. Nanti untuk rumus V-nya ini kita akan substitusi. Dengan rumus Manning, yaitu Q sama dengan 1/S dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan I pangkat 1/2 dikalikan A. Ya. Nah, dengan rumus ini kita akan menghitung elemen-elemen geometri saluran. Nah, untuk penampang saluran ekonomis, ini untuk elemen geometri salurannya bisa adik-adik lihat dalam tabel berikut ini. Ya, di situ ada untuk masing-masing jenis penampang, ada luas areanya, rumusnya ya.
luas areanya. Areanya ini maksudnya luas penampang basah ya. Jadi luas airnya. Kemudian ada keliling penampang basah atau P. Selanjutnya ada radius hidrolik atau R. Dan yang terakhir ada lebar atas saluran atau T. Nah, untuk saluran trapesium atau segitiga biasanya ada kemiringan dinding saluran. Kalau segi empat tidak ada kemiringannya, ya. Tapi untuk trapesium sama segitiga itu adalah ada kemiringannya. Nah, untuk kemiringannya ini atau M itu sama dengan vertikal dibagi dengan horizontal. Jadi panjang, ya. Panjang sisi vertikal dibagi dengan panjang sisi horizontal. Nah, kemudian ada kemiringan saluran. Jadi kita harus membedakan mana kemiringan dinding saluran dan mana kemiringan saluran. Kalau kemiringan saluran itu adalah kemiringan saluran dari hulu ke hilir. Nah, rumusnya adalah I sama dengan delta H dibagi dengan L. Nah, untuk delta H ada yang bisa jawab? Delta H itu apa? Iya. Silakan silakan. Delta A merupakan beda tinggi antara hulu saluran sampai hilir saluran. Ya, baik. Selanjutnya kalau L? Iya. Panjang saluran. Ya, baik. Frans. Ya, jadi panjang saluran di sini sekarang itu mau tanya. Panjang salurannya ini yang panjang saluran miring atau panjang saluran yang horizontal rata? Miring. Ya. Miring. Ada yang jawab rata? Horizontal. Yang benar yang mana? Ya. Yang benar adalah yang horizontal. Kita operate horizontal karena yang kita cari adalah kemiringan. Nah, selanjutnya ini adalah rumus untuk menghitung tampang saluran ekonomis. Ya, jadi yang perlu tadi perhatikan hanya B-nya. Ya, jadi kalau misalnya tampang yang segi 4 itu ada untuk B-nya atau lebar dasar salurannya itu sama dengan 2 kali H. Ini adalah ketentuannya. Jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan saluran yang ekonomis ya harus menggunakan rumus ini. Ya. Nah, selanjutnya R-nya atau radius hidroliknya sama dengan 0,5 H. Nah, sedangkan untuk trapesium itu sudutnya, ya, sudut kemiringan dinding salurannya adalah 60 derajat. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. D-nya atau lebar dasar salurannya adalah 2/3 H dikalikan akar pangkat 3. Dan M-nya adalah 1/akar 3. Nah, untuk tampang segitiga itu sudutnya adalah 45 derajat atau 1/3. Nah, sedangkan M-nya itu sama dengan 1. Oke, baik. Kita tadi kan sudah ada ketentuannya. B-nya harus demikian, R-nya harus demikian. Nah, kita akan substitusi ketentuan tadi ke dalam rumus saluran tadi, ya. Rumus saluran tadi rumusnya yaitu R-nya sama dengan A per P. Kemudian P-nya itu sama dengan B tambah 2H dikalikan dengan 1 tambah M pangkat 2. Ya, yang di atas ini untuk menghitung jari-jari hidrolik, yang di bawah itu untuk menghitung keliling basah tampang saluran. Kalau misalnya persamaan ini kita substitusikan ke persamaan umum. Persamaan umumnya kan tadi I sama dengan A kali P. Untuk A-nya ini kita pakai karena trapesium, jadi dia punya luas penampangnya itu sama dengan B ditambah M kali H kali H. Sedangkan ini adalah rumus kecepatan angin. Yang ini adalah luas penampang. Nah, kemudian yang berikutnya R-nya ini kan harus kita substitusi lagi. Kita harus ubah lagi atau kita harus breakdown lagi dengan persamaan yang di atas ini. A per P
Dan B tambah 2A dikalikan dengan akar dari 1 tambah F pangkat. Nah, kita substitusikan R itu kan sama dengan A per B. Kita masukkan. Nah, ya, ini adalah luas penampang dibagi dengan keliling tampang pangkat 2 per 3 dan dikalikan S pangkat 1. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal. Nah, untuk contoh soal sebagai berikut, saluran drainase berbentuk trapesium dengan debit 10 meter kubik per detik per second. Kemiringan saluran 1/5000. Dinding saluran dililing dengan koefisien kekasaran N sama dengan 0,012. Tentukan dimensi melintang saluran yang paling ekonomis. Nah, berikut adalah jawabannya. Nah, bentuk trapesium yang paling ekonomis memiliki syarat-syarat berikut ini. Nah, yaitu sudutnya adalah sudut kemiringan dinding salurannya adalah 60 derajat, B-nya sama dengan 2/3 kali akar 3, M-nya sama dengan 1/akar 3, dan B-nya sama dengan B tambah 2A dikalikan akar pangkat 2 dari 1 tambah M kuadrat. Nah, dengan demikian maka P-nya itu menjadi 2A kali akar 3. Bagaimana sampai seperti ini? Nah, silakan nanti kalian coba kerjakan dulu. Ya. Dari sini berubah jadi P sama dengan 2A akar 3, silakan. Kemudian A sama dengan H kuadrat kali akar 3, dapatnya dari mana? Nah, ini juga silakan kalian coba dulu. Nah, selanjutnya R sama dengan A per P. A per P sama dengan jadinya A per 2 ya. Persamaan yang ini dibagi dengan persamaan yang ini ya. Nah, yang R dibagi dengan yang A dibagi dengan P ya. Dapatnya itu A per 2. Jadi R itu sama dengan A per 2. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus I sama dengan A dikalikan 1/N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat 1/2. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada di dalam soal. Ya, nilai-nilai yang sudah ada di dalam soal. Ya, kita substitusikan sehingga diperoleh H pangkat 8/3 sama dengan 7,78. Nah, pasti kalian bertanya dapat 8/3 pangkat 8/3 ini dari mana? Ya, ini hanya masalah matematika ya. Jadi itu tugas kalian untuk mencari dari mana sampai mendapatkan 8/3 sama dengan 7,78. H sama dengan 2,16 dan B sama dengan 2/3 kali 2,16 kali akar 3 sama dengan 2,49. Sehingga diperoleh di gambar di samping ini bahwa lebar dasar saluran adalah 2,49 dan tinggi air ya, tinggi air adalah A sama dengan 2,16. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, ini ada tugas yang akan diberikan untuk adik-adik kerjakan. Ya, tapi dikumpulkan minggu depan. Jadi silakan kerjakan sesuai dengan materi yang sudah adik-adik dapatkan hari ini, dan nanti akan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya ditulis tangan. Nanti dikumpulkan pada saat pertemuan kita yang ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat siang. Demikian video pembelajaran mata kuliah Drainase Perkotaan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.